Pagi di Bangkalan selalu datang pelan. Seperti enggan mengusik kota kecil yang masih menyimpan udara lautnya di sela-sela angin. Di halaman SMPN 1 Bangkalan, matahari yang baru naik hanya menimpa ubin-ubin halaman belakang tempat Arman dan Tami biasanya duduk sambil menunggu bel masuk. Sejak kelas 7, mereka berdua hampir selalu sebelahan. Kalau bukan duduk sebangku, ya duduk di deretan meja yang sama. Arman tahu, dari semua teman di kelas, Tami adalah yang paling mudah diajak bicara. Suaranya pelan, geraknya tenang, dan seringkali tatapannya seperti selalu sibuk memikirkan sesuatu di luar jangkauan orang lain. Arman suka itu, meski tentu saja ia tak pernah mengaku pada siapapun. Suatu pagi, Tami datang sedikit terlambat. Napasnya masih tersengal, rambutnya sedikit berantakan, tetapi senyum kecilnya tetap sama seperti biasanya. "Man, kamu sudah lama nunggu," tanyanya sambil meletakkan tas. "Baru sebentar," jawab Arman cepat, meski sebenarnya ia sudah hampir 10 menit menunggu, dan sempat menulis namanya dan nama Tami di halaman belakang buku tulis, lalu mencoretnya. Malu sendiri. Bel pulang hari itu terdengar lebih pelan dari biasanya. Di kelas, Tami beberapa kali tampak melamun. Arman menunggu sampai semua teman keluar. Baru kemudian ia menanyakan hal yang sejak tadi mengganggu perhatiannya. "Kamu kenapa? Capek?" tanya Arman. Tami menggigit bibir. Agak malu. "Enggak. Cuma, ada anak kelas 8 yang bantuin aku tadi pagi. Waktu bukuku jatuh di depan gerbang. Namanya Mahfud. Muhammad Mahfud, kamu kenal?" Arman mengerutkan kening. Ia tahu Mahfud. Tinggi, gaya bicara pelan dan agak kaku. Sering duduk sendirian di perpustakaan. Dari jauh, terlihat seperti anak baik-baik yang tak banyak bicara. "Kenal sih, tapi nggak dekat." Suara Arman mengecil tanpa ia sadari. Tami tersenyum kecil. Dia baik, dan entah kenapa, hanya 2 kata itu saja sudah cukup untuk membuat dada Arman terasa seperti disesaki sesuatu. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terasa. Tami bercerita bahwa ia dan Mahfud beberapa kali saling menyapa. Suatu hari, Tami datang dengan pipi kemerahan dan sebuah buku berwarna biru yang di dalamnya terdapat kertas kecil yang dilipat rapi. "Man, aku boleh titip sesuatu?" Arman menelan ludah. "Apa, ini? Kalau kamu ketemu Mahfud di kantin nanti, tolong kasihkan ya. Dia tadi bilang mau ketemu, tapi aku buru-buru ikut pelajaran tambahan." Arman menerima buku yang berisi lipatan kertas itu. Ia tahu betul isinya. Surat, surat tangan, surat pribadi. Untuk pertama kalinya, ia memegang kertas yang bukan ditujukan padanya, tapi dari Tami kepada orang lain. "Ya, aku sampaikan," katanya hampir tak terdengar. Dan sejak hari itu, tanpa ia sadari, Arman resmi menjadi kurir surat antara Tami dan Mahfud. Sesuatu yang kecil, sederhana, tapi itulah yang kelak mengubah segalanya.